Lupa klik subscribe ya, agar admin lebih semangat lagi uploadnya. Terima kasih. Penyesalan suami arogan. Bab 20. Baiklah. Ayo kita sarapan. Ucap Haikal lalu menggendong tubuh Davia karena istrinya hanya mengenakan dress pendek tanpa lengan dengan rambut yang dikuncir satu membuat penampilan Davia seperti gadis ABG. Haikal sengaja membeli dress mahal yang buat gadis-gadis jika mereka sedang clubbing. Dress mahal itu justru dipakai Davia hanya di depan suaminya. Belum lagi Davia harus mengenakan satu set berlian di tubuhnya, entah kalung, anting, gelang dan cincin, dan itu membuat mata Haikal tidak lepas menatap tubuh cantik istrinya. Kadang Haikal suka berpikir jika penampilan Davia berjalan keluar seperti saat ini, pasti Davia menjadi tontonan semua orang. Haikal bersyukur hanya dirinya seorang yang bisa menikmati keindahan tubuh sang istri dengan penampilan yang berubah setiap hari sesuai gaun maupun dress yang ia pakai. Sayang. Bagaimana aku nggak hor asteris nih kalau penampilanmu terus memancing birahiku untuk menikmatimu, ucap Haikal sambil menggendong Davia yang sedang berkoala di pinggangnya hingga dress itu tersingkap memperlihatkan paha mulusnya. Bukan suamiku sendiri yang meminta aku berpenampilan seperti ini. Jelas Davia. Iya sayang. Tapi, aku tidak bisa bayangkan jika kamu jalan keluar ke mall misalnya dengan dress yang biasa dikenakan gadis-gadis di luar sana sama seperti ini, ucap Haikal. Apakah kamu menginginkan aku dilihat pria lain? Pancing Davia untuk membuat Haikal marah. Aku akan memotong kakimu kalau kamu lakukan itu, omel Haikal membuat Davia cekikikan. Haikal tidak langsung ke meja makan. Ia malah mendudukkan Davia ke atas sofa dan meloloskan segitiga putih milik istrinya untuk menikmati sarapan pertamanya dengan membenamkan wajahnya di antara tempat lembab itu. Davia mampir sebentar di toko kue untuk membeli kue dan puding kesukaan kakek dan nenek suaminya. Walaupun sebenarnya itu tidak perlu dilakukan, namun Davia tidak ingin melenggang pergi membawa diri saja. Sayang, untuk apa kamu harus membawa kue itu segala? Rumah Oma sudah seperti toko kue di sana, protes Haikal. Sudahlah Mas. Ini urusan wanita. Lagi pula adab bertamu sebagai menantu yang baik seperti ini. Harus bawa buah tangan, ucap Davia. Yang mereka mau dari kamu itu bawa calon cucu di dalam perut kamu ini. Karena yang perhatikan pertama kali dirimu bukan bawaan yang kamu tenteng, tapi perutmu sudah melendung atau belum, ucap Haikal sambil mengusap perut istrinya. Bilang saja lagi Otu, apa susahnya sih Mas? Kita sudah ikhtiar siang malam, pagi sore, menjelang fajar tetap disikat. Kalau belum dikasih ya wajar. Berarti harus usaha terus, ucap Davia. Sepertinya saranmu bagus baby. Kita usaha terus karena kalimat itu yang aku sangat dukung. Semangat ya sayang. Timpal Haikal sambil tersenyum dengan wajah berbinar ceria. Ada yang ceria nih. Kayak mau lomba balap karung saja, celetuk Davia. Untuk urusan produksi, aku jagonya Hani. Kamu hanya tinggal menikmati saja, ucap Haikal membuat wajah Davia terlihat memerah. Sayang, buka cadarnya. Kita berdua saja di dalam mobil. Aku tersiksa kalau tidak melihat wajahmu, ucap Haikal. Davia membuka cadarnya namun tetap hati-hati kalau mereka terjebak macet atau berada di lampu merah. Tidak berapa lama, mobil mereka sudah memasuki area halaman mansion milik kakek Abdullah.
Wajah Davia terlihat cerah saat melihat Nenek Anissa sudah menunggunya di halaman. Haikal sangat senang dengan sikap Nenek Anissa yang begitu bahagia menunggu kedatangan Davia. Mereka lebih peduli dengan Davia daripada dirinya. Haikal membuka pintu mobil untuk istrinya dan Nenek Anissa langsung memeluknya. "Sayang, Nenek sangat merindukanmu." Peluk Nenek Anissa begitu lama pada menantunya. Baru saja Haikal masuk menemui kakeknya, ia melihat sang ibu Cut Sarah yang sedang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Umi." Lirih Haikal yang sudah lama tidak pernah bertemu dengan uminya. Davia menatap wajah Nenek Anissa seperti sedang bertanya, "Itu siapa?" "Sayang, itu ibu mertuamu, ibu kandungnya Haikal," ucap Nenek Anissa membuat Davia tercekat. "Tapi, bukannya Haikal seorang yatim piatu, Nenek?" tanya Davia sambil berbisik. "Hubungan keluarga ini terlalu rumit, Davia. Jangan kaget jika suami bersikap kasar dan berubah cepat tergantung moodnya. Jangan banyak tanya dan ikuti alur permainan ini. Kamu cukup dengar dan melihat. Biarkan keadaan yang akan menjelaskan sendiri padamu." Kalau sudah begitu, Haikal kembali menemukan lukanya yang ingin dia kubur. Tugasmu menguatkan hatinya. Jangan biarkan dia kembali ke jalan yang salah, ucap Nenek Anissa panjang lebar. Mereka sudah masuk dan melihat wajah tegang Haikal dan ibunya yang masih saling menatap. Adiknya Haikal, Celia, yang sudah mulai mengerti keadaan kakaknya dan ibunya, hanya bisa menunggu. Nenek Anissa memanggil cucunya itu dan berkenalan dengan Davia. "Celia, ini kakak iparmu Davia." "Davia, ini Celia, adik kandungnya Haikal," ucap Nenek Anissa memperkenalkan keduanya. "Istrinya Kak Haikal cantik sekali, Nenek. Kak Haikal hebat dapat istri seperti bidadari. Nanti menginap di sini saja ya Kak," ucap Celia yang langsung akrab dengan Davia. "Kamu kelas berapa, Celia?" tanya Davia. "Baru mau kuliah Kak. Rencananya mau kuliah di Jakarta," ujar Selin. "Ya sudah, nanti kalau kamu kesulitan, tanya saja kakak. Jangan sungkan ya," ucap Davia membuat Celia bengong. "Memang kakak sudah lulus kuliah?" tanya Celia tidak percaya karena wajah Davia masih seperti anak ABG yang masih usia kuliah, sepertinya sekitar 19 tahun. Davia menceritakan tentang pendidikannya kepada Celia. Lagi enak ngobrol, tidak lama terdengar suara bentakan dan lemparan gelas yang dilakukan oleh Haikal membuat kedua gadis ini saling berpelukan. "Untuk muncul di hadapanku setelah sekian lama meninggalkan aku, hah. Aku bahkan sudah lupa kalau aku tidak punya ibu." Amarah Haikal meluap seketika membuat kakek dan nenek tidak bisa berbuat apa-apa. Anissa yang ingin berdiri dicegah oleh kakek Abdullah, namun Davia tidak mau tinggal diam dan menjadi penonton. "Mas, kenapa Mas membentak Umi?" tanya Davia mencoba menegang lengan suaminya. "Kembali ke tempatmu, Davia. Jangan ikut campur urusanku dengan wanita tidak tahu malu ini," ucap Haikal membuat Davia tercengang. "Ini urusanku juga. Jika Umi adalah ibu kandungmu, otomatis dia ibuku juga," imbuh Davia. "Ini urusan keluargaku dan kamu tidak berhak untuk ikut campur," bentak Haikal membuat Davia tersentak. "Jadi, aku bukan anggota keluarga ini. Jadi aku hanya penampung benihmu dan pelampiasan syahwatmu, begitu? Oke, sekarang aku tidak dibutuhkan untuk masuk area hubungan kalian. Tapi aku ingatkan sebagai sesama muslim,
agar kamu tidak memperlakukan buruk pada ibumu karena tugasmu hanya berbakti padanya walaupun yang Mas lihat hanya keburukan darinya. Karena dosanya hanya ibumu yang akan bertanggung jawab pada Allah. Berhentilah menyalahkan sesuatu yang hanya berdasarkan pandanganmu saja bukan dari sudut kebenaran yang tersembunyi di hati ibumu. Sok paling benar, umpat Davia lalu pergi dari rumah Nenek Anissa. Haikal kelimpungan sendiri saat istrinya ngambek dengan dirinya. Rasa traumanya pada Davia membuat ia harus mengalahkan egonya. "Hani, tunggu sayang. Aku mohon jangan tinggalkan aku." Teriak Haikal berlari cepat menangkap tubuh Davia yang langsung ia angkat dari belakang dan membawa ke kamar tamu. "Lepaskan Mas. Aku bukan anggota keluarga ini. Untuk apa aku di sini? Sana. Marahi ibumu sampai kamu puas. Nanti anakmu besar pasti dia akan berlaku buruk padaku sama sepertimu," teriak Davia histeris. Nenek Anissa tersenyum melihat menantunya yang masih berdiri gemetar ketakutan menghadapi amukan putranya. "Sudah nggak usah takut. Sekarang kamu bersyukur karena ada pawang untuk putramu itu." Haikal akan ketakutan kalau Davia sudah mengamuk. Dia lebih baik berhadapan dengan musuh daripada dengan Davia yang sulit untuk ditaklukkan, ucap Nenek Anissa menenangkan mantan menantunya itu. Sementara itu Selin terlihat sangat sedih karena awal pertemuannya dengan sang kakak harus berperang dulu. Kakek Abdullah terlihat diam dan tidak begitu ikut campur dengan keluarga putranya. "Sayang, tolong maafkan aku. Aku tadi tidak bisa mengendalikan diriku berhadapan dengan wanita itu yang sudah ingin aku lupakan," ucap Haikal membuat Davia mengerutkan dahinya. "Mas bilang dia wanita itu. Dia itu ibu tirimu atau ibu kandungmu?" tanya Davia penuh penekanan. "Tentu saja ibu kandungku," ujar Haikal dengan wajah tertunduk. "Emang Mas lahir dari rahim siapa? Keluarnya lewat mana ya?" tanya Davia lagi. "Tentu saja melalui tempat di mana benih ditanamkan," sahut Haikal dengan polosnya. "Oh, jadi wanita yang melahirkan itu kayak seperti buang ingus ya Mas? Atau dilepehin gitu kalau sudah nggak enak di mulut hingga kamu bisa memarahinya seenak jidat kamu?" Omel Davia membuat Haikal baru mengerti jika perjuangan seorang ibu itu tidak mudah mengandung dan melahirkan. Haikal bersusah payah menenangkan hati istrinya yang tidak ingin ada kekerasan dalam alasan apapun. Entah mengapa akhir-akhir ini Davia sangat sensitif atas suara keras, hatinya langsung ciut seperti orang yang mengalami lemah jantung. "Sayang, tolong jangan marah lagi padaku. Aku tahu situasi yang aku hadapi saat ini membuat kamu sangat syok, tapi aku mengalami luka hati ini bertahun-tahun. Menenggelamkan diriku dalam kesedihan saat semua orang tertidur. Aku merasa sesak dan muak. Hatiku belum siap untuk menerima ibuku kembali," ucap Haikal. "Apa yang terjadi Mas? Apakah aku boleh mengetahuinya? Jika aku tahu hal sebenarnya terjadi, mungkin aku bisa memahami luka yang kamu rasakan. Tolong berbagilah denganku. Jangan menyimpannya sendiri. Aku istrimu. Tempat segala gundahmu untuk bisa kamu curahkan," ujar Davia menatap sendu wajah suaminya. "Tidak saat ini sayang. Nanti aku akan ceritakan kepadamu. Sebaiknya kita pulang." "Aku tidak ingin di sini," ucap Haikal. "Tapi kita baru datang. Bekum makan apapun. Setidaknya aku ingin menyalami ibu mertuaku. Jangan libatkan aku urusan sakit hati kalian. Aku mohon jangan bersikap kasar kepada ibumu."
Tidak suka tidak masalah. Jangan menambahkan beban di usia tuanya. Ingat usianya tidak akan menemani kita hingga seumur hidup. Jadi, berbaktilah sebelum semuanya terlambat bagimu, ucap Davia menasehati Haikal yang sangat keras kepala. Iya sayang. Beri saya waktu. Tolong mengerti perasaan aku saat ini. Sebaiknya kita pulang. Mood aku sudah nggak enak, pinta Haikal setengah memaksa Davia. Tunggu sebentar. Aku pamit dulu pada semuanya, ucap Davia. Baik. Tidak lama kemudian ada telepon masuk ke ponsel Haikal. Pria tampan ini segera menjawabnya. Halo. Ada apa Arlen? Bos lagi di mana? Emang ada apa? Ada pengiriman barang di Pelabuhan Merak, ucap Arlan. Kenapa dilakukan siang hari? Kenapa tidak dilakukan malam hari? Karena pihak mereka akan masuk ke negara asal jatuhnya malam hari sesuai dengan waktu setempat, ucap Arlen. Ini akan beresiko ketahuan. Karena itu barang selundupan, jelas Haikal. Apakah penjualannya dibatalkan saja Tuan? Tanya Arlen. Jangan dibatalkan. Penawaran Tuan Wilson yang paling tinggi. Susah mendapatkan pembeli lagi. Baiklah saya akan segera ke sana. Siapkan helikopter di perusahaan kita dan minta bantuan armada Reno untuk mengawasi pengiriman barang. Titah Haikal. Baik Tuan. Saya tunggu. Arlan mematikan ponselnya kemudian meminta pilot helikopter untuk menjemput mereka. Haikal yang baru keluar berpapasan sama istrinya Davia yang baru saja buka pintu. Kita pulang sekarang Mas? Tanya Davia. Sayang. Apakah kamu mau tunggu aku di sini? Tanya Haikal. Emang Mas mau kemana? Tanya Davia. Aku ada urusan. Lebih baik kamu di sini karena kemungkinan aku malam. Kalau di apartemen kamu akan kesepian, ucap Haikal. Baiklah Mas. Aku sangat senang kalau menunggu di sini karena aku bisa mengobrol banyak dengan Celia. Dapat adik baru sangat menyenangkan, tutur Davia sumringah. Sayang. Layani aku sebentar. Siapa tahu benihku sekarang akan jadi. Oh iya jika aku tidak pulang, temui pengacara kita. Semua apa yang aku miliki atas namamu, ucap Haikal.